Yo, bro and sis, siapa sih yang nggak tahu film Squid Game? Yang akhir-akhir ini pasti menuhin feeds kalian baik di Instagram, Twitter, ataupun juga Facebook. Film dengan genre horror thriller ini berhasil mencuri perhatian penikmat movie di dunia dan juga termasuk Indonesia. Film garapan sutradara Hwang Dong-hyuk ini menduduki peringkat ketiga dari 10 besar serial global dari Netflix dengan skor 800. Wow, luar biasa sekali ya. Dan mendapatkan 8,3 rating dari IMDb. Skor ini memecahkan rekor sebagai serial Korea tersukses loh. Pencapaian luar biasa dari film ini bahkan mengalahkan serial Korea favorit sebelumnya, yakni Money Heist. Dan kali ini tim alumni Buruh bakalan ngebahas tentang beberapa fakta menarik di balik kesuksesan serial Squid Game ini. Dan tentunya buat kalian yang baru bergabung, selamat datang di Alumni Buruh. Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan, support kita dengan klik tombol subscribe, like, dan juga tentunya share ke teman-teman kalian supaya kita bisa terus berbagi informasi. Dan jangan lupa juga dengan nyalakan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Serial yang tayang serentak pada 17 September 2021 ini ternyata hasil dari inspirasi kehidupan nyata sang sutradara. Hwang Dong-hyuk memberitahu bahwa dirinya pertama kali menulis naskahnya pada tahun 2008. Wow, lumayan lama ya. Cerita dalam serial ini pun nyata dialami olehnya, di mana Hwang pernah terlilit utang seperti 456 peserta dalam film tersebut. Hal ini lantas membuatnya berpikir, jika ada permainan yang bisa menyelesaikan masalahnya, pasti dia akan ikut untuk mendapatkan hadiahnya. Maka dari itu, dia memutuskan untuk membuat skrip ataupun cerita tentang Squid Game ini. Buat kalian semua yang udah nonton filmnya, tanpa kalian sadari, ada beberapa petunjuk yang dituangkan dalam beberapa scene di film ini. Salah satunya adalah latar ruangan yang dipenuhi dengan kasur yang menutupi dinding asrama dikarenakan permainan dalam ronde ada peserta yang tereliminasi, tentunya kasurnya juga ikut disingkirkan. Dan dalam episode ke-8, kalau kalian ingat-ingat, nampak tersisa 3 peserta bersama 3 tempat tidur tersisa. Dan pada scene ini, kita bisa menemukan lukisan-lukisan pada dinding asrama yang tampak terlihat jelas. Sepintas sih lukisan-lukisan ini menyerupai sampul buku anak-anak, sehingga lukisan di dinding tersebut terabaikan oleh para peserta. Padahal, asal kalian tahu, tujuan dari adanya background lukisan-lukisan tersebut adalah petunjuk penting dalam membantu para peserta untuk menang. Sang sutradara menjelaskan bahwa lukisan-lukisan tersebut adalah petunjuk untuk setiap permainan yang akan dilewati oleh para peserta. Bro and sis, bagi kalian yang belum tahu, tim alumni Buruh mau ngasih tahu ke kalian bahwa selain dari ide film ini yang terinspirasi dari perjalanan sang sutradara, ternyata masih ada fakta menarik lainnya. Salah satunya adalah boneka yang dijadikan penjaga dalam permainan lampu merah, lampu hijau. Seperti yang kalian tahu bahwa boneka ini sangat menjadi ikonik setelah pemutaran film dari Squid Game ini. Boneka raksasa itu sebenarnya milik desa kereta kuda di Kabupaten Jincheon, Korea Selatan tentunya. Kabupaten Jincheon berjarak sedikit jauh dari Seoul dan dapat dicapai dengan waktu sekitar 2-3 jam dengan mobil atau bus. Pelosok ya guys. Dan for your information, tim produksi dari Squid Game sendiri ini tidak membuat rekayasa dari boneka tersebut, melainkan mereka meminjamnya saat syuting. Boneka itu dikembalikan ke tempat setelah syuting, dan menurut warga setempat, boneka itu memang ada sebelum Squid Game difilmkan. Tim produksi meminjamnya sementara dan mengembalikannya segera karena ini merupakan bagian dari cagar budaya tempat asalnya. Dan yang lebih unik lagi adalah fakta bahwa viralnya Squid Game ini mendorong pihak Netflix Filipina untuk membuat replikanya. Tepatnya terletak di Robinson Galleria Ortigas Mall di Manila.
Patung setinggi 10 kaki ini dapat ditemukan di pintu masuk sayap timur dan dirancang untuk mengawasi pejalan kaki. Wow, boneka ini sepertinya bakalan gantiin tugas polisi lalu lintas tuh buat ngawasi para penyeberang jalan, ya nggak sih? Dan selain boneka yang ternyata sudah ada sebelum Squid Game tayang, fakta menarik lainnya adalah nomor telepon yang digunakan untuk rekrutmen dan tertera pada kartu nama yang bisa dihubungi oleh calon peserta adalah nomor yang masih aktif dan dimiliki oleh seseorang di luar dari kru ataupun tim produksi Squid Game ini. Seorang pria asal provinsi Gyeonggi, Korea Selatan yang memiliki nomor tersebut. Dan for your information, nomornya muncul dalam Squid Game dan ia mengaku bahwa dirinya bisa menerima panggilan telepon hingga 4.000 kali setiap harinya. Luar biasa ribetnya, kebayang anjing. Sebagian besar penelpon yang berasal dari kalangan remaja hingga orang dewasa mengatakan kepada pria itu bahwa mereka ingin mengikuti permainan Squid Game tersebut. Ia pun mengaku tak bisa mengganti nomor teleponnya sebab ia telah menggunakan setidaknya selama 10 tahun terakhir. Nomor telepon ini juga digunakan untuk keperluan bisnisnya. Dan asal kalian tahu, ganti nomor telepon di Korea sana tidak semudah ganti nomor telepon di Indonesia. Ya, di kita lah intinya. Dan akibat nomornya tersebar secara luas, pria tersebut merasa bahwa kehidupannya terganggu. Dan yang menjadi miris, bisa kalian tebak nggak sih bro and sis? Setelah dia mengalami kehidupannya yang terganggu disebabkan nomor telepon yang tersebar, belum ada kabar resmi dari pihak penggarap ataupun produksi dari Netflix yang memberikan kompensasi ataupun permintaan maaf secara resmi. Nggak tahu sih, kalau memang gue belum dapat informasinya ya. Kebayang gak sih kalau nomor kalian diketahui oleh hampir semua orang di seluruh dunia? Coba tulis di kolom komentar. Tentunya tak lepas dari isu dan kritik ya, namanya juga viral ya nggak? Ada yang sirik, pro, ataupun juga ada yang lempeng-lempeng aja nikmati sensasinya. Namun dibalik pencapaian luar biasa tersebut, asal kalian tahu bro and sis, beberapa opini dan kritik yang terlontar dari netizen penikmat film yang menyebutkan bahwa ide dan konsep juga beberapa angle pengambilan dan juga plot dalam film ini sangat-sangat identik dengan beberapa film bergenre sama, dan salah satunya adalah film Jepang As the God's Will yang tayang pada tahun 2014. Dimana satu scene yang sangat ikonik dari film Jepang ini adalah ketika boneka Daruma yang membuat permainan hide and seek, atau di Indonesia itu ya bisa dibilang petak umpet, cuman konsepnya itu bukan bersembunyi dan menemukan, tapi lebih ke bergerak dan berhenti. Ya hampir sama dengan lampu merah lampu hijau inilah. Tapi perbedaannya adalah jika terdeteksi oleh boneka Daruma bergerak ketika dia menyuruh untuk berhenti, maka kepala dari para peserta bisa meledak dengan sendirinya. Sedangkan di Squid Game ini, walaupun konsepnya sama, siapapun yang bergerak lebih rasional alasan matinya karena ditembak. Ya walaupun nggak rasional, kejam sih. Setelah menonton film ini, tim Alumni Buruh juga melakukan beberapa analisa pada beberapa plot dan juga bagian-bagian dari film ini. Secara keseluruhan, kita juga sepakat kalau film ini cukup mengesankan. Sementara semua orang juga tahu, layaknya Bro and Sis, jika menonton sebuah film, pasti berasumsi bahwa pemeran utama tidak akan mudah mati. Tapi kita bisa lihat juga di film Squid Game ini, selain dari peran utama yang jelas-jelas kita prediksi tidak akan mati, kita tidak pernah melihat satu ketegangan yang bisa menyebabkan resiko kematian dan juga skills yang dikeluarkan oleh peran utama sehingga dia bisa keluar dari situasi terjepit ataupun malah situasi kematian. Kita juga tidak terlalu melihat ketegangan-ketegangan yang luar biasa pada pemeran utama, sementara sang pemeran utama sendiri kurang mendapatkan pressure yang luar biasa dari atmosfer game tersebut. Selain dari pemeran utama yang memang menurut kami sih tidak terlalu ikonik ya, karena Seong Gi Hun ini hanya digambarkan sebagai seorang pria yang sudah bercerai dengan istrinya, tinggal bersama seorang ibu, dan dia berusaha memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan cara bermain judi, dan itu menyebabkan dia terjebak ke dalam lingkaran hutang piutang yang tidak pernah selesai. Maka dari itu dia menjadi alasan yang kuat untuk bergabung dalam game tersebut. Di samping itu tidak ada hal menarik ataupun ikonik lainnya dari sosok pemeran utama. Gimana menurut kalian bro and sis? Kita juga merasa bahwa plot twist dan pengungkapan dalang dibalik pembuat game ini, yakni kakek Game 6, terlalu gampang ditebak. Bisa kalian lihat dari awal 456 peserta semua masuk dan juga terjebak
dalam game ini dengan latar belakang yang sama, yakni soal hutang piutang. Semuanya terjebak karena masalah uang. Motivasi mereka untuk ikut game tersebut karena mereka ingin mendapatkan uang untuk melunasi hutang mereka. Tapi jika kalian sadari, hanya ada satu orang yang tidak mempunyai latar belakang yang sama, dengan alasan bahwa dia memiliki kanker dan umurnya nggak lama lagi. Kalau menurut gua sih itu terlalu dipaksakan ya. Selain 456, yakni merupakan nomor urut sang pemeran utama, itu berdasarkan dari urutan terakhir dia bergabung dengan Squid Game. Dan jika memang diingat, harusnya perekrutan nomor 1 ini adalah rekrutan pertama yang mendaftar Squid Game. Selain itu juga sang pemimpin gangster tidak terlalu berkesan dalam kekalahan ataupun kematiannya. Ya, kalian bayangin aja, sang kepala gangster yang berambisi dapetin duit gede, terkenal kejam, mati cuman gara-gara dipeluk emak-emak psikopat. Kan aneh, tapi itu sih pendapat kita. Gimana menurut kalian, bro and sis? Selain itu juga, karakter polisi John Woo yang mencari kakaknya terkesan tidak berpengaruh pada permainan ini ataupun eksekusi dari film ini tersebut. Karena seperti yang kalian tahu, sang polisi ini cuman modal ganteng terus datang ke sana buat nyari kakaknya. Dan kebayang nggak sih lo bahwa perekrutan yang sangat-sangat susah dari Squid Game ini dan juga semua prosedur yang harus dijalani oleh para peserta, di mana mereka pasti akan tertidur pulas dengan obat bius, masuk ke dalam satu area di mana sudah disetting dan penuh dengan para penjagaan yang ketat, bisa ditembus dan dibobol oleh seorang polisi yang mencari kakaknya dengan modal menyelinap di bawah mobil. Make sense nggak sih? Tapi ya udahlah, cara masuknya mungkin seperti itu karena memang lebih bisa dibilang itu masih masuk akal. Yang jadi pertanyaan dari kita sih sebetulnya, ketika dia sudah memasuki ruang lingkup Squid Game ini dengan mudah, tujuannya mencari sang kakak dengan percobaan menjadi salah satu pengawal yang kepala segitiga, kotak, terus bulat, semuanya tidak ada relevansinya ke dalam game. Bahkan tujuan sang polisi untuk mencari kakaknya tidak terlalu diperdalam dalam film ini. Bisa kalian perhatikan bahwa hanya ada satu atau dua dialog yang menunjukkan bahwa sang polisi mencari kakaknya. Lebih parahnya lagi, kehadiran dia di Squid Game ini selain hanya ikut jadi pengawal dan pegawai di sana, dia tidak memberikan kontribusi apapun karena hanya terbawa oleh situasi dan juga kebiasaan dari Squid Game ini. Sementara para penonton termasuk kita itu berekspektasi lebih jika polisi ini bisa mengungkapkan kasus kejahatan ini ataupun setidaknya menyelamatkan beberapa nyawa dengan upaya dia mencari kakaknya. Dan yang tidak lebih mengecewakan adalah dimana ketika sang polisi ini sudah bertemu dengan kakaknya. Ya kalian bayangin aja, kalian nyari-nyari kakak kalian, terus tiba-tiba kalian nemu dan sadar kalau misalkan si kakaknya ini ada pemimpin dari pasukan yang bekerja di Squid Game. Dan dengan realitas seperti itu, scene hanya membahas tentang sang kakak yang mencoba mengajak adiknya menolak, terus ditembak. Udah selesai. Selain dari memang cara masuk yang terlalu mudah, proses di dalam game yang tidak terlalu berpengaruh, peran polisinya dia yang tidak terlalu terlihat, selain itu juga dialog dia yang tidak terlalu banyak, ditambah ending yang tidak terlalu berarti. Dan ini yang paling penting menurut gua, kurangnya intrik dan pendalaman tokoh terutama antara Ji-hoon dan sahabat kecilnya Sang-woo menyebabkan tidak terlalu meninggalkan kesan mendalam ketika mereka harus berhadapan satu lawan satu dalam final battle. Kalian hanya disuguhkan realita dan juga flashback tentang bagaimana Ji-hoon dan Sang-woo bermain bersama ketika kecil. Tidak ada pendalaman yang serius tentang karakter mereka masing-masing ataupun kedekatan mereka yang sangat-sangat mengikat emosi. Sehingga ketika sang sutradara memutuskan untuk menjadikan Sang-woo dan Ji-hoon berkompetisi dan bertaruh nyawa untuk memenangkan permainan ini, ya udah sih, kalau salah satu mati, satu menang, ya udah. Tidak ada kesan emosional dalam hal ini. Dan poin eksekusi ending yang tidak terlalu berkesan. Kebayang nggak sih sama kalian, seorang kakek yang punya banyak uang, akses yang sangat luas, dengan ratusan pengawal yang setia dan siap mati untuk dia, pengawal-pengawal yang siap untuk melakukan semua perintahnya, dapat dengan mudah mati di tangan pemeran utama yang tidak punya skill apa-apa. Dimana kita bisa lihat
ketika si kakek ini terbaring lemah di ranjang rumah sakit, tidak ada pengawalan, dan itu menyebabkan ruang yang sangat luas untuk sang pemeran utama yang nggak punya skill apa-apa nusuk si kakek ini sampai dengan tewas. Lebih mengecewakannya lagi, ketika sudah membunuh seorang jutawan yang mempunyai pengawal banyak dan sebuah game yang sangat mengerikan, dia tidak dikejar oleh siapapun. Mengejutkan apa anjing? Ada satu fakta yang bikin kami greget sih sebetulnya, dimana ketika sang kakek mengungkapkan alasan dia membuat Squid Game ini, ternyata hanya karena gabut. Jadi kalau digaris besarkan, ini adalah kegabutan seorang psikopat. Psikopat kalau gabut gitu ya, matiin orang anjing. Post credit scene. Nah, ini yang paling mengecewakan, dimana post credit scene-nya sang pemeran utama yang bersiap pergi untuk melanjutkan hidup di Amerika melihat kembali pria yang mencoba untuk merekrutnya pertama kali di episode pertama dulu. Ya, walaupun sedikit norak dengan rambut merahnya yang tidak sesuai dengan umur sang pemeran utama ini, bahwa dia akan membalas dendam. Keseluruhan film ini gue rasa post credit scene-nya aja sih yang bikin penasaran buat nunggu nanti di season 2 kayak gimana. Dan final, fakta menariknya adalah Squid Game terkenal karena meme netizen Indonesia. There was the power of netizen Indonesia. Jadi seharusnya Netflix ataupun sang sutradara itu berterima kasih pada netizen Indonesia. Itu sih kesimpulannya. Tapi entah, kalian semua mungkin punya kesimpulan sendiri. Jadi Bro and Sis berhak buat komen di kolom komentar supaya kita bisa lebih tahu lagi kalau ada fakta-fakta menarik yang memang menurut kalian perlu untuk dibahas. Oke Bro and Sis, sekian video kita kali ini. Buat kalian yang punya rekomendasi untuk pembahasan selanjutnya, langsung request di kolom komentar. Jangan lupa ngopi, and see you on the next video.